kepada orang-orang soleh yang di situ kita dituduh menyembah kuburan sehingga menjatuhkan kita syirik. Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad, Pertanyaan pertama lagi bang. Ustaz Ahmad, bentar. Ini ada suara saya enggak? Ada enggak Bib suara saya? Ada. Silahkan Bang Bustomi Om Kem Anda mengatakan muka saya ini seperti yang nyabit rumput. Silakan Om Kem, mau lihat muka antum. Ya. Silakan Om Kem. Mau lihat sebagus apa muka antum. Ini kok Wahabi gini mulutnya. Kita di sini berhujjah. Ya, berhujjah mencari kebenaran. Ya. Kita ini berhujjah di sini. Hei. Coba Om Kem antum. Gimana muka kamu? Sudah. Orang keparat seperti tidak pantas diajak diskusi. Lah, ini bangsat enggak Bang Imal? Hah? Bang Imal, bangsat enggak menurut antum? Kita di sini dari menyebarkan kebenaran. Host izin bicara. Nih, di mana maaf ya aneh ngomong kotor ya, maaf ya. Gimana enggak bangsat Wahabi ya? Atau orang-orang panutannya dia. Ini kitabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan kedua orang tua Nabi, ya. Kedua orang tua Nabi itu ya di dalam matanya tidak. Ma itu artinya tidak. Mata ya ala kufrin ya. Jadi mata ala kufrin ya kayak. Oke. Mata ini keduanya, kedua orang tua Nabi. Artinya wafat. Ma-nya ini tidak. Mata ala kufrin. Itu ma yang awalnya dihapus sama mereka. Jadi matanya terlihat mata kedua orang tua Nabi ala kufrin, wafat dalam keadaan kufur. Padahal matan aslinya begini, mata ala kufrin, tidaklah keduanya wafat dalam keadaan kafir. Tidak. Di dalam kitab Imam Abu Hanifah dihapus sama dia, ma yang awalnya itu dihapus. Jadi mata ala kufrin, kedua orang tua Nabi mati dalam keadaan kafir. Ini jahil-jahil, tangan-tangan bangsat ini yang mendistorsi kitabnya Imam Abu Hanifah, kitabnya Imam Ahmad bin Mustafa Az-Zabidi. Banyak tuh di Al-Amri. Itu didistorsi oleh mereka. Jadi mereka memfitnah orang tua Nabi mati dalam keadaan kafir. Padahal wafatnya dalam keadaan mukmin. Nih, di dalam tafsir ya. Di dalam tafsir Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an wa taqallubaka fisajidin, dan kami memindah-mindahkan kamu wahai Muhammad, memindah-mindahkan kamu dari sulbi-sulbi ya, fisajidin wa taqallubaka fisajidin, kami memindah-mindahkan kamu di antara orang-orang yang sujud. Liqauli ba'duhum inna ma'nahu fi aslabit tahirin, yaitu Nabi dipindah-pindahkan dari dalam sulbi-sulbi yang suci, yang bersih, yang tahirin. Ai al-mu'minin, orang tua Nabi, kakeknya terus dipindah-pindahin Nabi dari sulbi-sulbi orang-orang mukminin yang beriman. Nanti ada nih dalam tafsirnya, ada jelasin dari pendapat siapa lagi, banyak di sini kalau mau dibuka satu persatu. Jadi fitnah-fitnah dari orang lain atau Jami'il al-Muwahhidin, ala Jami'il Muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Ini dijelasin semuanya, banyak fakta-fakta dalam kitab tuh banyak, tapi dipelintir sama Wahabi, dibilang kedua orang tua Nabi wafat dalam keadaan kafir. Ini kan kurang ajar ya, sesuai dengan judul ya. Ani nggak mau sebut lagi. Wahabi itu sesuai dengan judul. Ayat Al-Quran, Silakan Bang Mal. Ayat Al-Quran mengatakan kami memindah-mindahkan kalian, kamu wahai Muhammad, di antara orang-orang yang sujud. Dibilang mati dalam keadaan kafir kedua orang tua Nabi. Ini menentang ayat Al-Quran loh. Ya, gini Mas Mal. Mohon maaf ya. Sampean naik, sampean bilang bahwa sampean Wahabi. Setelah itu sampean bernarasi bahwa sampean ini adalah Wahabi awam. Nah, Ya, sebagai saya masih awam, mohon izin. ya, sebagai Apakah awam, ya, kan sebentar. Sebagai awam harusnya kan banyak-banyak mempelajari itu kan gitu nggih. Bukan hanya Ya. tentang di salah satu dari golongan sampean saja. Harusnya sampean juga kami berani paham. keluar untuk belajar ke hal yang lain, misal di Aswaja. Ya, kami Maka nanti tetap. perbandingkan sebentar. Cuma pertanyaan kami, mohon izin ini Ustaz.
apakah seperti ini yang Rasulullah ajarkan akhlak ketika ada umat muslim yang lain? Sebentar, sampean terlalu banyak dicekoki bahwa sedikit-sedikit harus kembali ke Al-Quran, hadis sunnah Saya Rasulullah. mengatakan seperti Sedangkan sampean sendiri tidak memahami konteks itu. Yang dimana Saya kalau mengatakan- sampean tadi bernarasi bahwa sampean itu sudah bernarasi, saya Wahabi, saya awam, maka dengarkan dulu apa yang jadi hujah oleh para asatid yang lain dari kalangan aswaja. Kalau sampean cuma cenderung kepada satu golongan saja, tapi tidak mau mendengar dari golongan lain, yang dimana golongan lain itu juga mempunyai hujah, itu keliru. Tapi kami kan mendengar tadi, apakah seperti itu harus dikata-katai dan bagaimana yang lainnya? Enggak, gini. Aliran-aliran lain. Nah, gini. Bang Mol, bentar ya. Nah, gini. Jadi gini Bang Mol. Kenapa kami bilang Wahabi ini Bang gitu ya, Bang Tit ya? Kenapa kami bilang begitu? Bahwasanya di ketika kalian sudah berbicara tentang akhlak, tanpa kalian sadari bagaimana akhlak daripada ya kan ulama-ulama Wahabi tersebut. Coba abang mungkin memandang kepada orang lain tidak ada akhlak karena abang itu telah dibutakan, ini mohon maaf ya, telah ditutupi matanya itu karena kefanatikan. Makanya jadi saya bilang tadi Bang, di ketika almarhum Yazid Jawas mengatakan aswaja firqadallah, ya, Muhammadiyah firqadallah, NU firqadallah, ya, di ketika dia mengatakan seperti itu, apakah mereka mempunyai akhlak? Apakah mereka itu Nabi mencontohkan membid'ahkan kaumnya tanpa mubahalah, tanpa berhujjah dulu? Ya, kalau abang sudah berbicara tentang akhlak, sadarlah Bang. Coba abang lihat dari pandangan ulama-ulama kalian. Di ketika menuduh kami ini sebagai pelaku syirik, banyak daripada golongan-golongan Wahabi menuduh kami sebagai kuburiyun, penyembah kubur. Adakah mereka mubahalah dengan kami? Adakah mereka berdiskusi dengan baik-baik, berhujjah dengan yang baik-baik? Kalau kalian cinta terhadap agama, kalau kalian ingin mencari ilmu Allah, ya, maka jangan kalian menutupi mata kalian, pendengaran kalian dari kebenaran. Cari, di ketika ada ustadz bilang gini, ustadz mengatakan Allah di atas aras, cari kalam ulama, apakah betul seperti itu? Ya, di ketika ada yang ziarah kubur, buka kitab-kitab ulama, buka pendapat-pendapat orang-orang terdahulu sebelum kita. Di ketika Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik, di ketika Imam Asy-Syafi'i membuat mazhabnya sendiri yang bernama Syafi'iyah, apakah Imam Malik pernah menyalahkan? Di mana akhlak kalian? Kang abang paham, tapi apakah sepantasnya bilang bangsat? Sini nih, ente mau lihat gak ustadz-ustadz ente Wahabi nih, syekh Wahabi yang di Mekah, yang di Madinah, yang di luar negeri, baik maupun yang di Indonesia. Ente mau lihat gak bahwa mereka mengkafirkan Imam Hajar Al-Haythami, Imam Suyuti, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, terus Imam Nawawi. Mereka kafirkan langsung kok. Bukan cuma ngatain bangsat. Mereka mengkafirkan. Adakah Nabi pernah mengkafirkan satu orang mukmin? Ada satu orang mukmin udah bersahadat, lalu Nabi bilang kafir kamu. Pernah nggak? Bahkan orang musyrikin sedang berperang karena kepepet dia bersahadat, lalu tetap dibunuh oleh sahabat. Nabi marahin itu sahabat. Gara-gara orang itu musyrikin mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan terdesak, tapi tetap dibunuh oleh sahabat. Nabi marahin itu sahabat. Lah ini orang yang baca la ilaha illallah, orang musyrikin, ya, diterima walaupun dalam keadaan tersesak oleh Nabi, itu diterima, dilarang untuk dibunuh. Lah ini ada orang Islam ngomong la ilaha illallah malah dikafir-kafirin. Apakah ini akhlak Nabi? Apakah ini sebagai syekh, sebagai mufti, sebagai ustadz, bahkan berselisih dengan Nabi? Nabi tidak pernah mengkafirkan, dia mengkafir-kafirkan. Ini sekelas syekh. Harusnya dia lebih tahu akhlak terhadap sesama Islam. Sekarang kamu tampil seolah-olah menanyakan akhlak-akhlak Nabi. Ente ngaca dulu, syekh kalian, mufti-mufti kalian mengkafirkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sudah beliau taslim. Beliau taslim. Sekarang gini, sampean kan sudah mengaku bahwa sampean awam. Maka
mohon diperhatikan dan didengarkan apa yang jadi hujah-hujah beliau dan data-data yang disampaikan beliau-beliau yang ada di sini itu sebagai pembelajaran yang dimana nanti kalau memang itu sampean sudah paham, coba sampean tanyakan balik kepada ustadz-ustadz yang selama ini dekat sampean. Seperti itu. Jadi itu bisa menjadi tolak ukur. Jikalau memang seperti itu, mohon arahannya. Sebentar. Kalau ngomong tampil data, jangan pakai bernarasi inti. Jikalau ini akhlak data. Pakai data, sudah taslim, dia sudah taslim. Gini, Bib. Gini, maksudnya gini, beliau ini kan jamaah daripada Wahabi ini Bang Mal ini kan. Dia itu mau mencari kebenaran tentang hujah-hujah daripada Wahabi. Apakah yang dikatakan oleh Ustadz Wahabi itu benar? Nah, kalau seandainya itu salah, ini beliau insya Allah taslim. Artinya kembali keluar daripada pemahaman saya yang melenceng. Ya. Mohon izin, Beb. Jikalau memang seperti itu, lantas paham yang seperti apa yang sebenarnya memang yang harus kami ikuti. Coba gini bang ya. Mohon yang pertama itu begini, siap. Yang pertama itu kami ini sebenarnya tidaklah segarang seperti ini. Cuman kan ini kami sudah gedek ya dengan ulah-ulah ustadz Wahabi yang di TikTok ini. Kami membuka room secara terbuka untuk mereka datang ke sini berhujah, ngomong baik-baik, tabayun tentang apa yang dia tuduhkan terhadap kami. Biar nanti mencapai satu kesimpulan bahwa kami juga punya dalil. Artinya mereka harus belajar bahwa perkara-perkara ijtihad itu tidak bisa ditabdi atau dibid'ahkan. Kecuali yang memang menyelisihi syara' ya, nas, Quran, ijma' dan qiyas. Lah sekiranya antum ingin adil ya, terus pahaman apa yang benar gitu ya. Ya kita kembali ke ajaran salaf. Tauhid yang paling salaf itu, yang menyusun buku tauhid yang paling salaf itu Imam Asy'ari, yang dituduh oleh mereka Mu'tazilah. Padahal itu generasi salaf itu Imam Asy'ari. Lah terus bagaimana cara berpikir? Ya sampean harus bermadhab. Ikuti cara-cara 4 imam madhab. Itu paling simpel sekali. Kalau sampean ingin betul-betul mencari kebenaran ya sampean lebih bagus mempelajari tentang tata cara wudhu dan tata cara sholat. Sesuai yang ditulis madhab ya. Jangan terus ke sifat sholat Nabi. Nanti sampean keliru. Izin bicara. Monggo. Izin bicara. Oh, ini minta maaf ya saya sebelumnya. Kalau memang Anda udah taslim ya baguslah, alhamdulillah ya. Nah, ini Anda mau tampilkan ya. Ini kan tadi kan tentang kedua orang tua Nabi ya. Di sini ada nabinya qala wa khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa. Nabi naik mimbar, dia berkhutbah. Faqala ana Muhammadun bin Abdullah ya, bin Abdul Muthalib ya. Terus bin Hashim bin Abdi Manaf terus sampai ya hatta intahai sebentar. Bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas ya, bin Mudar bin Nizar ya, wa maftaraqa, dan tidaklah berpecah nas fariqatain, tidaklah berpecah daripada dua golongan ya, illa ja'alani Allah fil khair minhuma, kecuali aku nih diletakkan oleh Allah di antara yang terbaik, di antara dari dua perpecahan yang terbaik yang baik, aku diletakkan oleh Allah di yang terbaiknya. Hatta kharajtu ya min nikahin, hinggalah aku nih lahir daripada nikah ya, walam akhrus, dan aku tidak lahir daripada min sifahin, perbuatan maksiat, min ladun Adam, dari sejak Nabi Adam, hatta intahaitu ila abi wa ummi, dari sejak keturunannya aku nih, dari keturunan Nabi Adam, anak Nabi Adam, terus semuanya itu dengan nikah, hinggalah aku lahir daripada hubungan ibu bapak dan ibuku. Wa ana khairukum, dengerin, fa'ana, maka aku ini khairukum, sebaik-baik kalian nasaban, sebaik-baik kalian nasab, wa khairukum aban, dan sebaik-baik kalian yang punya bapak
Aban ini bisa bapak, bisa kakek, bisa bapaknya kakek, bisa kakeknya kakek, terus. Wa ana khairukum aban, dan aku sebaik-baik daripada kalian yang mempunyai bapak. Bapaknya Nabi jelas mukmin. Terusnya lagi nih, ada lagi nih, Nabi bertanya lagi nih, sebentar ya, maaf agak mengambil waktu. Nabi bilang, man ana, di atas mimbar nih, di atas mimbar, man ana. Faqalu, mereka menjawab, anta Rasulullah. Terus faqala, lalu Nabi jawab. Setelah sahabat pada jawab, anta Rasulullah, Nabi jawab, ana Muhammadun bin Abdillah bin Abdul Muthalib, terus sampai sini. Fa ana khairukum baitan. Kalau tadi kan ana khairukum apa itu? Ana khairukum nasaban, nasab, dan khairukum bapak, sebaik-baik kalian bapak. Yang ini fa ana khairukum baitan, aku sebaik-baik dari kalian yang punya keluarga. Keluarga yang terbaik, aku lahir di keluarga yang terbaik atau di rumah yang terbaik. Wa khairukum nafsan, dan sebaik-baik jiwa. Nabi nih, sebelum Nabi ngomong begitu, Nabi tanya dulu, aku siapa? Aku adalah Muhammad bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Terakhirnya aku sebaik-baik nasab dan sebaik-baik yang mempunyai bapak. Bapaknya bagus semuanya, bapak-bapaknya. Dari Nabi Adam sampai ke bapak aku, nggak pernah berbuat maksiat. Aku lahir dengan nikah. Itu jelas itu omongan Nabi. Belum lagi ayat Al-Quran. Wa taqallubaka fi sajidin. Ayat Al-Quran itu. Terus dimaknai bahwa Nabi ini lahir dari orang-orang mukminin. Orang Wahabi bilang kafir. Ini menentang Al-Quran ini. Siap-siap, ana maaf ya kalau antum memang udah taslim, ana minta maaf kalau suaranya agak keras. Ini buat udah bawaan. Jadi gini Bang, kita kembali kepada akidah, ya kan? Ini yang dasarnya lah, yang paling dasar itu. Di ketika ustadz-ustadz Wahabi mereka itu menjisimkan Allah, mengatakan Allah itu punya tangan, gitu kan Bamal ajaran daripada mereka, dan mengatakan bahwasanya Allah itu punya tempat. Bang Mal, boleh dibuka mute-nya? Nah, itu pernah Anda dengar bahwasanya Allah itu bertempat, artinya di aras maupun di langit, dan mengatakan Allah itu punya bentuk, artinya tangan, wajah, dan betis, gitu kan? Ya, pernah. Nah, jadi sekarang, itu pemahamannya sangat keliru. Ini diperingatkan oleh ulama-ulama salaf terdahulu, agar kita ini tidak termasuk dalam golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah. Ya kan, apa itu golongan-golongan yang mujassimah, ya, musyabbihah, yang menyisimkan Allah, ya, yang mensifatkan, yang menyerupai Allah, yang menyerupakan Allah dengan sesuatu. Adapun golongan-golongan akidah-akidah Mu'tazilah, ya, dan mengatakan Allah itu bertempat. Nah, silahkan Bid untuk diluruskan bagaimana pemahaman ulama terdahulu dalam ranah tersebut agar orang-orang itu tidak terjerumus lagi, Bib. Izin ya Bib ya. Silakan. Kita itu sudah disuguhkan oleh para ulama dalam belajar fan ilmu tauhid itu ada tartibnya, ada urut-urutannya, atau boleh dikatakan ada nizamnya. Urut-urutan bagi orang awam itu kita wajib mengiktikad bahwa Allah itu ada. Yang kedua, wajib bagi kita beriktikad bahwa Allah itu qidam. Dia yang awal tanpa ada yang mengawali ataupun tanpa ada permulaan. Terus kita wajib mengimani bahwa Allah itu kekal. Kita wajib mengimani bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' itu apa? Menyalahi dari segala makhluknya. Jadi tidak ada satu jalan pun yang serupa dengannya, satu arah pun serupa dengannya tidak ada. Ini dalam tatsim ya. Nah, namun berbalik di sebelah di Wahabi itu begini. Mereka itu dalam mengenali Allah itu tidak ada tartibnya, sehingga orang awam itu disuguhkan Allah itu punya tangan, tangannya dua, kanan semua. Allah punya kaki, kakinya pernah diletakkan di neraka. Ketika neraka jahanam tanya, kami belum penuh. Oh, ini kan parah sekali. Terus kemudian antum tahu Jahmiyah, Bang Mal? Jahmiyah tahu nggak? Coba buka mic-nya. Pernah dengarkan Jahmiyah kan? Jahmiyah itu sesat.
sesatnya Jahmiyah itu karena meyakini Allah di mana-mana, kan gitu ya. Jahmiyah itu sesat karena meyakini Allah di mana-mana. Ya kan saya pernah dengar itu bang. Nah, terus Awaluddin Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Jadi ya kami cari-cari akhirnya ikut di itu. Nah terus gini, ketika gitu ya Kun, ketika mereka Jahmiyah mengatakan bahwa Allah di mana-mana, lalu Wahabi mengatakan mereka itu sesat. Wahabi tidak sadar. Wahabi mengatakan Allah di atas aras. Di atas aras ini tempat. Jahmiyah mengatakan di mana-mana, itu juga Allah bertempat. Artinya kesalahan Jahmiyah itu meletakkan Allah di tempat yang banyak, sedangkan Wahabi meletakkan Allah di tempat satu. Sama-sama bertempat, padahal kita tahu hakikatnya Allah itu adanya Allah sebelum ada ciptaan, tanpa ada tempat, sekarang dan selamanya. Ya seperti itu Allah. Tidak ada lantas Allah menciptakan aras terus Allah bertempat, itu tidak. Nah ini akidah yang betul. Kalau mengatakan Allah di mana-mana itu bertempat, maka Jahmiyah itu sesat. Kita harus adil. Wahabi yang meletakkan Allah di langit atau di atas aras, itu juga harus kita katakan sesat. Karena apa? Sama-sama meletakkan Tuhan kita bertempat. Begitu abangku. Tafadhol abangku, jawab dulu abangku. Ya, alhamdulillah kami ada sedikit terima, sudah memikir. Masya Allah. Terima kasih Bib, Ustaz. Antum dari mana, Tat? Sama-sama. Makassar. Oh, Makassar. Saya Kenapa kalau saya dari Makassar Mandar, banyak? saya Mandar. Ayah saya orang Mandar. Makassar banyak Wahabi Be, ya? Ya, banyak bang. Jadi nasihat saja ini, hanya sekedar nasihat buat Mas Mal. Ya. Makanya tadi kami kaget nih, kok dibilang bangsat ini. Ya, cuma ini sekedar nasihat. Jangan pernah bosan-bosan untuk belajar. Kan seperti itu. Bahwasannya ilmu itu luas. Akan tetapi dengan luasnya ilmu, sampean juga harus bisa memilah dan memilih. Oke, seperti itu ya. Terus yang kedua, sampean juga jangan hanya cuma diam. Sampean harusnya juga kritis. Apa yang disampaikan menurut Ustadz sampean, Ustadz antum, yang dimana antum memang di situ ada iskal, maka tanyakan sekritis mungkin. Kalau memang kalau memang kalau memang Ustadz sampean itu bisa menjelaskan secara detail kayak semisal mirip Habib 151, mirip ya Abata, tidak ada masalah. Tapi kalau cuma hanya sudah itu menurut dalil, sudah itu menurut hadis, sudah menurut itu, tidak ada berkelanjutan tentang kedetailan penjelasan, itu yang harusnya sampean pertanyakan. Yang dimana takutnya sampean ini nanti terbawa oleh doktrin kepada suatu hal yang memang di situ sampean tidak pernah dikasih tahu untuk mengarah kemana nantinya. Seperti itu. Ada fakta menarik bang. Fakta menariknya itu begini bang ya, Bang Mal ya. Kamu tanyalah kepada Ustadz Wahabi yang belajarnya di Madinah 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Kamu tanya begini, apa hukumnya tahlilan? Haram. Dalilnya apa? Kullu bid'atin dolalah. Tanya lagi, apa dalilnya salaman setelah sholat? Apa hukumnya? Bid'ah. Dalilnya apa? Kullu bid'atin dolalah. Itu aja bang. Apa dalilnya mauludan? Bid'ah. Dalilnya apa? Kullu bid'atin dolalah. Apa dalilnya mauludan? Bid'ah. Dalilnya apa? Kullu bid'ah. Itu saja terus bang. Dalil satu diputar. Makanya Imam Abu Hanifah itu berkata begini. Hadis itu kalau di tangan orang yang tidak memahami fikih itu bisa menyesatkan. Nah, maka kita orang di bawah ini zaman sekarang ini ya kalau mau belajar fikih ya ke kitab fikih yang sudah ditulis ulama, itu sebenarnya dalil semua nanti landasannya. Begitu bang, jangan sampai dibodohi oleh ulama ustadz Wahabi. Satu dalil itu diputar-putar untuk mengharamkan amalia saudara kita aswaja. Ya. Wah ini parah ini bang. Satu dalil itu diputar-putar terus ya.
Ya, ya. Ya, mungkin gini, Sadabata, kalau boleh saya nambahkan, eh, di dalam Wahabi itu kan selalu koar-koarnya itu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Boleh dijabarkan bagaimana di Aswaja itu cara memahami Al-Quran dan cara memahami hadis gitu. Jadi ilmu-ilmu apa saja yang mendukung untuk memahami hadis dan memahami Al-Quran itu. Tapi jadi jangan sampai original teks gitu. Seperti itu, Ustaz. Bib, lanjut dulu Bib, saya ada pelanggan Bib. Siap. Izin bicara. Ustaz Atif izin bicara. Nah, ini di sini. Aduh, ini dong judul host. Sempit banget nih, segini doangan nih. Screen ini jadi segini nih, jadi separuh layar. Wa qala Sayyidina Ali karramallahu wajhahu kanallahu wala makan. Adapun Allah itu ya tidaklah bertempat. Wa huwal an, dan Allah itu sekarang ala ma alaihi kana. Tuh. Dan Allah sekarang seperti mana waktu itu, waktu awal-awalnya ya. Dan sebelum permulaan ada pun, sebelum adanya waktu permulaan pun Allah begitu, dan sekarang ini sebagaimana begitu. Rawahu Abu Mansur Al-Baghdadi fi Al-Farq Bainal Firaq ya. Terus juga dijelaskan juga ya, ada juga perkataan seperti ini dikutip juga di dalam tafsirnya An-Nasafi. Dalam kitab tafsir An-Nasafi juga dikutip pernyataan Sayyidina Ali seperti ini. Terus ditali itu Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq ya. Terus lagi Wasamsuddin ya, dan ulama yang bernama Samsuddin Ar-Ramli ya, ulama Samsuddin Ar-Ramli ya, atau biasa disebut Imam Ramli. Fi fatawihi, di dalam fatwa-fatwanya dia ada mengutip perkataan Imam Ali tadi. Di sanadihi, dengan mempunyai sanad ya, muttasil bersambung ila Imam Ali radhiyallahu anhu. Ya. Terus ada lagi waqala aidon, dan ada juga perkataan Imam Ali mengatakan apa? Innallaha khalaqal arsya, sesungguhnya Allah menciptakan ars izharon liqudratihi, untuk menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya, kemampuannya ya. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan Allah tidak mengambil itu ars itu tidak diambil makanan sebagai tempat lidzatihi, untuk zatnya. Enggak. Allah tidak menjadikan ars itu sebagai tempat untuk zatnya, tidak, kata Sayyidina Ali. Rawahu Abu Mansur ya fi nafsil masdar. Di mana masdarnya? Rawahu Abu Mansur fil Al-Baghdadi fi kitab Al-Farq Bainal Firaq. Ini kitabnya. Nah, kitabnya. Ini kitab ya. Kitab Al-Farq Bainal Firaq. Jilid 1 halaman 333. Ini dia. Ya. Tadi kan dibilang bahwa itu dirujuk di dalam kitab itu. Nah, ini sekarang kitabnya kita buka. Ya. Wa qad qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi la makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan ars untuk menampakkan, menunjukkan kudrohnya, kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, bukan dijadikan tempat untuk zatnya. Waqala, dan juga disebutkan juga oleh Sayyidina Ali, qad kana wala makan, sungguh Allah itu ya tidak bertempat. Wa huwal an, dan Allah sekarang itu ala makan, sebagaimana waktu itu. Jadi tidak pernah Allah itu dikatakan bertempat, karena tidak berjisim. Allah itu bukan jisim. Kalau jisim itu nanti dia akan menempati ruang, dia akan bertempat. Allah itu bukan jisim. Apalagi kalau orang mengatakan Allah punya surah, punya bentuk, punya wajah, itu lain lagi. Itu lebih bermasalah lagi. Banyak nanti berbentrokan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Laisa kamitslihi syai'un fala tadribu lillahil amsal. Qul huwallahu walam yakun lahu kufuwan ahad. Nanti ada mengatakan Allah di langit, turun ke langit dunia. Kalau Allah turun ke langit dunia secara zat, ya Allah turun ke langit dunia, sedangkan di langit dunia itu tempat tinggalnya Nabi Adam. Langit kedua tempat tinggalnya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Yusuf.
Kalau langit ke-1 Nabi Adam, berarti Allah berkongsi tempat dong. Bagi-bagi tempat dengan Nabi Adam berdua di situ. Kalau misalnya Allah turun ke langit dunia, langit pertama dengan zatnya. Ini salah, pemahaman yang keliru. Nah, satu lagi perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebentar. Oke. Waqala As-Siddiq, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-ajzu, ya, ketidakmampuan, anid darkil idrak, untuk mengetahui satu pengetahuan, fahuwa idrokun, maka itu adalah pengetahuan itu sendiri. Maksud ini pengetahuan al-idrak ini pengetahuan tentang ma'rifatullah, tentang zatnya Allah. Ketidakmampuan untuk mengetahui pengetahuan tentang zatnya Allah, maka itu udah pengetahuan. Nah, ini sekarang Sayyidina Ali bilang, waqala al-murtada karramallahu wajhahu, ya, al-ajzu, ketidakmampuan, andarkil idrak, untuk mengetahui itu, ya, pengetahuan itu arti tentang zatnya Allah. Idrakun, itulah pengetahuan yang sesungguhnya. Wal ba'tsu an sirri dzati israkun, dan menggali-gali ilmu untuk mengetahui zatnya Allah. Itu apa zatnya Allah ini, apa, terbuat dari apa, atau dari zat apa, itu adalah isyrakun, suatu perbuatan syirik udah. Karena apa? Menganggap Allah ini, ya, zatnya ini terbuat atau terbentuk ataupun apa gitu. Ini nggak bisa bilang terbuat, bukan terbuat ya. Artinya zatnya Allah ini begini dari zat ini. Berarti ada kesamaan dengan zat lain, yang akhirnya itu dijadikan zatnya Allah. Ini syirik katanya, kata Sayyidina Ali. Jadi nggak boleh. Ketidakmampuan kita tentang mengetahui zatnya Allah, itulah pengetahuan yang sesungguhnya, kata Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali. Silakan. Gini Bib, Bang Mal kan tadi nanya nih Bib, jadi paham yang paling benar itu yang mana? Lalu kan ada yang bilang juga tuh di bawah yang typingan mengikuti sunnah Rasul. Nah Bang Mal kan jawab lagi, saya hanya manusia biasa yang tidak bisa mencontohkan semua sunnah Rasul kan gitu. Jadi mungkin ini terlalu jauh kali Bib ya untuk membahas masalah itu gitu. Mungkin yang diinginkan Bang Mal itu konsep dari dasarnya Bib, cara memahami Al-Quran itu seperti apa yang benar gitu kan. Jadi jangan hanya mengandalkan terjemahan, bahkan terjemahan itu sendiri bukan maksud dari Al-Quran gitu. Dan cara memahami hadisnya itu seperti apa gitu. Coba. Yang mungkin yang Bang ditanyakan. Silakan, baik. Dari konsepnya aja dulu. Gini Bang. Ya, monggo. Kalau aswaja itu memahami Al-Quran itu yang melalui kitab-kitab ulama, dan ulama itu dipastikan muktabar ya, seperti Ibnu Hajar, Imam Nawawi, ini kan muktabar. Kalau kelasnya Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Wahab, siapa ini, Utsaimin, Albani, ini belum muktabar. Khalid Basalama itu jauh lagi, belum bisa dikatakan ulama. Kalau di pandangan mata majority sekarang ya di dunia kazanah keilmuan aswaja atau keilmuan Islam, itu mereka belum bisa dibilang muktabar. Jadi kitab-kitab yang malah begini, kalau begini, kitab-kitab yang ditulis seperti sifat sholat Nabi Syekh Utsaimin itu kan, itu kalau dihadirkan ke pandangan ulama yang muktabar, itu kitab-kitab itu nggak layak untuk beredar, nggak layak. Karena gini, kita di aswaja itu memerinci ya, setiap ibadah itu ada syarat, selepas syarat ada rukun, kan gitu. Nah mereka tidak ada di Wahabi itu menjelaskan sholat itu syaratnya apa, rukunnya apa. Nah terus dalam perkara yang membatalkan itu nanti serampangan, termasuk mereka mengarang kitab ya Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Oh itu serampangan sekali. Nanti boleh bandingkan kalau antum beli kitab Solam Taufik ya, itu detail sekali. Nanti tujuannya ya sama, orang-orang yang melampaui batasan itu bisa terjadi kafir. Atau beli Fathul Qorib nanti di bab murtad, itu lebih enak.
memang di situ tidak menampilkan dalil secara seperti kitab mereka. Tapi bila kita sudah husnudon dengan ulama yang mutabar, ini lebih bagus hasilnya nanti Pak. Hasil pembelajarannya itu lebih bagus. Begitu Ustaz. Tafadhol. Gimana Bang Mal? Bang Mal silahkan. Nggak usah bahas taubat dulu, masalah taubatnya karena Nabi ataupun apa. Intinya sekarang gini Bang Mal, maksudnya gini. Bang Mas sudah taslim. Antum kan sekarang posisinya sudah mengaku bahwa antum di posisi awam. Nah, di posisi awam ini, antum kan belum seberapa jauh untuk melangkah. Kalau antum memang belum sampai jauh dalam melangkah, maka antum juga harus bisa kembali lagi dalam artian resiko apa nantinya jika saya memilih ini. Bagaimana dengan orang tua saya yang sudah wafat, yang dimana di situ kita tidak bisa ziarah, mendoakan orang tua walaupun di samping kuburnya dan lain-lain. Itu juga saya harus pikir. Ya. Alhamdulillah kan di situ kan kami sudah pikir. Pikir di mana? Sudah memikir juga Bang. Nah, Dari makanya penjelasan akhirnya tadi. gini, yang saya takutkan gini Bang Mal. Yang saya takutkan akan nantinya kasihan ke keluarga jika sampai itu terjadi di dalam sampean. Kenapa? Yang pertama, merasa terkucilkan. Seolah-olah bahwa nanti Itu sempat juga kami pikir kenapa itu, ya? Iya, kenapa ya kok saya ini sama tetangga-tetangga ini kok enggak begitu diperhatikan, enggak pernah diajak ngobrol karena apa? Takutnya seperti itu. Dampaknya Gini besar, lagi. beneran dampaknya besar. Kasihan nih sampai nantinya. Gini lagi ya, ada pemahaman dari mereka, fatwanya dari ulama Wahabi, jikalau bapak memperkerjakan seorang laki-laki, itu kalau ada perempuan di situ istri bapak, berarti itu harus menyusui. Jelaskan ya, aneh lagi. Lanjut. Jangan jadi gini. Astagfirullahaladzim. Gini. Kalau kalau itu kan kasus terpencil ya, artinya satwa. Kalau antum mau kritis ya, Wahabi itu dalam fikih itu sembrono sekali. Saya boleh jamin ya, semua Wahabi rata-rata sembrono. Ada yang mengatakan terpijak tai ayam itu batal wudhunya. Di sisi lain ada yang mengatakan tai ayam itu suci. Ada yang mengatakan air kencing suci. Ada yang mengatakan kulit babi dan anjing itu bisa disama. Padahal pemahaman kami anjing dan babi itu najis secara dzatiyah, secara ain ya. Dicuci disama itu nggak bisa. Malah dalam pemahaman aswaja itu waman tawalada minhuma, yang keluar dari perkara tersebut yaitu khinzir dan anjing yang kawin dengan binatang lainnya itu juga najis. Itu kalau pandangan kita. Itu kan mestinya prosesnya kan detail sekali, dan ini fikih-fikih kita itu tersambung ke IMPA 4 mazhab. Nah itu kalau antum mau kritis ke sana ya, mereka fikihnya itu ya lucu-lucu sekali. Iya. Kemarin itu ada yang naik ke sini, Imam Al-Auza'i itu nggak pernah puasa. Saya tanya, kenapa nggak pernah puasa? Kan boleh bayar fidyah. Orangnya hidup sehat, nggak puasa bayar fidyah. Ini kan lucu. Ya gitu Bang. Tapi ya, alhamdulillah ya bagus sekali antum mau terbuka akal itu bagus sekali. Nah gini lagi Ustaz Mal, ya Bang Mal, ya yang saya bilang tadi, fatwa mereka itu apabila ada pembantu di rumah yang bukan mahram laki-laki, itu istri bapak harus menyusui dulu terhadap laki-laki tersebut. Ini kalau bapak ikut harus melakukan itu, masuk akal enggak itu? Coba Bang Mal pikirkan. Itu juga
Itu juga saya sempat pikir juga, kok bisa begini. Nah, makanya kita ini gini kan, sebelum kami membantah, Allah itu menampakkan sedikit demi sedikit keburukan mereka. Ya, sedikit demi sedikit dinampakkan oleh Allah kesesatan mereka. Gitu. Cuman kita saja mau berpikir apa enggak? Apakah ada ulama yang berfatwa senyeleneh itu? Gitu Bang Mol. Itu apa itu Gus Poloneh? Jangan antum katakan sana Salafiyah, sana Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi Tarbiyah firqah dhallah. Nah, jurus kepada Al-Qur'an itu. Yang menjurus kepada Al-Qur'an adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya begini, Salaful Ummah. Yang dikatakan saya sarankan Dora nih, gini Dora nih. Artinya begini, dari video itu nanti antum tanya kepada Ustadz Wahabi, ada tidak firqah selain Wahabi, firqah di luar Wahabi itu yang tidak sesat? Ada tidak? Nah, ini perlu kritis loh dari ucapan tadi. Kalau kita aswaja itu banyak, kita menghimpunkan dari beberapa firqah. Aswaja itu menghimpunkan dari beberapa firqah, termasuk kita As'ari, Maturidi, dan Asariyah. Nah, itu nanti kan dinaungi oleh Jemaah Tabligh, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Semua kita tidak berani mengatakan sesat. Izin. Nah, ada bab fikih baru nih. Ada bab fikih baru buat Bang Mal. Liurnya kalau jilat juga anjing. Soal masalah bagian kenapa haram? Liurnya kalau jilat barang-barang kering nggak disuruh mengusap tujuh. Kalau ngejilat barang-barang kering nggak disuruh, garis bawain ya, nggak disuruh mengusap tujuh atau mencuci tujuh, nggak disuruh. Itu kan ketika menjilat bejana yang ada airnya begini dijilatin. Ini disuruh membasuh 7 kali. Tapi kalau jilat pantat antum, ya jangan dibasuh 7 kali, nggak usah. Nyium tiang, nggak usah. Nah ini konteksnya ta'abbud, kita sami'na wa ata'na. Jadi jilatan anjing yang dibasuh 7 kali itu cuman ketika menjilat bejana yang berair basah. Kalau kering pun nggak usah dicuci. Itu permasalahan. Ya, silakan. Itu ditanya dulu, itu mazhabnya apa itu yang fatwa seperti itu? Kacau Wahabi ini. Coba mereka nggak pernah membawa dalil. Ketika ngomong nggak ada dalil, nggak ada bilang ini mazhab ini, imam ini. Nggak bawa ibarohnya. Asal ngomong aja, bahkan mereka dalam kesempatan lain nggak perlu bermazhab dibilang. Nah, kalau nggak perlu bermazhab berarti kan dia mujtahid mutlak. Nah, kasih dalilnya, istimbat hukumnya bisa mengatakan dijilat itu kalau kering kagak usah dibasuh 7 kali. Kalau yang dibasuh 7 kali itu kalau bejana ada isinya air, dijilat tuh airnya. Tapi kalau nyium pantat antum nggak usah dicuci. Nah, itu hujahnya bagaimana, coba tampilkan kalau memang dia mujtahid mutlak, kan kagak bermazhab. Jangan ngaku nggak bermazhab tapi ngambil mazhab orang lain. Kalau nggak bermazhab tampilkan ijtihad hukumnya bagaimana sebagai mujtahid mutlak. Ini enggak, tinggal ngomong doangan. Nggak jelas lagi. Yang kita Ya, makanya sayangkan, begini. Lanjut. yang kita sayangkan itu orang-orang awam, orang-orang awam yang tidak paham, kemudian tergelincir. Itu yang sayang. Ya, jadi begini Bang Mal, kalau secara teknisnya di Aswaja itu Al-Quran itu kan bahasanya bahasa sastra yang sangat tinggi sekali. Hadis pun juga sama gitu. Jadi untuk memahami hadis itu tidak cukup dengan memahami sekedar hanya riwayahnya saja gitu. Di dalam hadis itu kan ada diroyahnya yang harus kita pahami gitu. Apalagi Al-Quran gitu kan. Sastra yang sangat tinggi itu tidak cukup dengan terjemahan untuk cara memahaminya gitu. Nah, untuk memahami satu ayat pun di situ perlu kita memerlukan ilmu-ilmu yang dikuasai. Istilahnya dalam memahami satu ayat itu perlu ilmu balaghahnya, perlu nahwu sorobnya, perlu
mantiknya, perlu maninya, banyak ilmu yang mendukung untuk memahami ayat-ayat Al-Quran di situ gitu. Jadi tidak bisa hanya kita membaca terjemahan, kita bisa menyimpulkan maksud dari ayat itu sendiri gitu. Secara teknisnya mungkin itu kali Bang Mal. Lanjut. Mungkin Bang Mal ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan boleh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bib Ustaz semua. Nama Bang Mal. Jadi kesimpulannya, apakah kami ini masih ikuti kajiannya atau bagaimana ini? Kalau Anda boleh berpesan, kalau Anda boleh jawab nih, kalau Anda boleh berpesan, jangan pergi ikut pengajiannya sama sekali. Semakin inti ikut, semakin inti menerima subhat-subhat. Justru yang menampilkan, yang mengadakan subhat dalam agama mereka. Kayak tadi kencing anjing dibilang, jilatan anjing dibilang begitu, itu subhat banget itu. Menyesatkan orang. Kalau saran aneh nggak usah pergi kayak kajian lagi, nggak usah. Nanti cari ustadz yang memang betul-betul ahli sunnah wal jamaah, ikuti baik-baik pelan-pelan. Terus satu lagi Bib, mohon izin tadi mengenai Allah kan Bentar, Pak Guzolane, bentar. Silahkan. Mengenai apa? mengenai tadi Allah kan tidak boleh disamakan dengan sesuatu apapun atau bertempat mana. Tapi kan pernah dengar itu Nabi Adam kan pernah diterima tobatnya karena Nabi. Iya. Ya, bagaimana pandangannya itu, Bib? Maksudnya itu tawasulan. Ya, yang seperti itu. Iya. Kok bisa-bisanya tobatnya diterima karena dengan Nabi. Iya, dengan kedudukan Nabi. Ya, begitu. Kedudukan Nabi. Jadi tawasul itu ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyebutkan ya kedudukan seseorang yang dicintai oleh Allah. Ya, kita menyebutkan sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik amal perbuatan kita, baik kedudukan seseorang yang dicintai oleh Allah. Itu tawasul. Agar apa? Dengan bertujuan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum tahu yang meriwayatkan hadis tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu yang jalur perawinya itu ke Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu oleh orang Wahabi apa dibilang? Kita kalau minta doa kepada orang yang sudah meninggal, minta untuk didoakan kepada Allah, itu nggak boleh. Buktinya Sayyidina Umar bin Khattab tuh minta doa kepada Abbas, padahal di depannya ada kuburan Nabi. Itu dipelintir sama dia seolah-olah Umar bin Khattab mentidakbolehkan ya bermunajat kepada orang yang sudah meninggal ataupun orang yang belum lahir. Padahal di satu hal yang sama, riwayat Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad padahal belum diciptakan ya secara fisik ya. Itu yang meriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu kenapa Sayyidina Umar bin Khattab meminta doa kepada Sayyidina Abbas bertawasul? Kenapa? Untuk memberikan pengajaran atau contoh bahwa bertawasul itu bukan cuma kepada Nabi. Kepada orang soleh selain Nabi pun boleh. Begitu maksudnya. Ini di Makassar, di mana gitu di Makassar, Dinda? Afan, sebentar, biar antum lebih mantap lagi. Salafi berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk surga itu hanya Salafi saja. Menurut keyakinan Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka. Siapa itu? Sudah, biar surga dimaklum sendiri sama Wahabi. Semua di neraka. Ya, Iya, makanya kan yang gini. Bib, kamu yang dinerakain Bib 151 masuk neraka katanya. Saya nggak ada Bib. Maksudnya gini. Apakah seperti ini Mas Mal yang sampean kepingin nantinya sedikit-sedikit mengkafirkan seseorang, sedikit-sedikit mengkafirkan suatu golongan? Ini kan tidak boleh. Tapi yang dengar sendiri secara mutlak hanya Salafi yang masuk surga. Ya sudah ambil surga suruh ambil. Biar kita nongkrong di atasnya surga dan neraka. Gitu loh.
Enak aja. Kayak gimana pengakuannya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengakuannya Bang Mal. mereka sendiri yang masuk neraka. Apa yang masuk Bang surga? Mal. Kita mau dikemanakan? Bang Mal, ente lihat sendiri kan tadi pernyataannya bagaimana tuh di videonya barusan. Semua masuk neraka. Kalau ente pengen ente perpahaman seperti itu, kalau gitu kajian terus itu bakal seperti itu loh. Hati-hati. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi menerakakan orang. Nabi yang ada mendoakan orang, katanya paling sunnah. Nah ini kan aneh, bertolak belakang dengan Nabi. Masalahnya gini, Bib, masalahnya Wahabi itu yang adanya itu di Indonesia. Jadi artinya ucapan itu yang di Yaman masuk neraka, yang di Afrika masuk neraka, yang di Amerika masuk neraka. Terima kasih banyak arahannya Bib, Ustaz semua. Sama-sama, Bang. Anu, jangan lupa Bang Mal. Ya, Ikut-ikut enggak, maksudnya gini. Pengen ngajak jenengan terus ngikutin komal-komal seperti ini. Betul. Supaya apa? Supaya sampean juga bisa nantinya seumpama ada kejanggalan di dalam sampean seperti dalam artian di dalam hati yang tidak enak, sampean tanyakan, insya Allah ustadz dan para habaib yang ada di sini nanti bisa ngasih solusi. siap Bib, siap. Kami sudah follow juga. Ya enggak apa-apa, di follow aja semua. Yang logo-logo hijau ini di follow aja semua ini yang ada di sini. Ya. Lagi Yang di bawah kasih juga, yang di bawah juga. Kalau yang di bawah kalau ada anak-anak unta boleh dilempar juga. Itu saya mau jawab tuh di bawah ada tulisan tuh di bawah yang mencabuli santri itu orang apa nih? Nih aneh jawab nih karena inti nanya aneh jawab. Kami pamit dulu Bib. Siap. Siap Bang Mal. Ya, Terima kasih. sehat-sehat. Kutab Al Faruq ya, ini tahfidz ya, sekolahan tahfidz. Minta maaf kepala sekolahnya jadi tersangka pencabulan. Boleh cek Kutab Al Faruq itu Sukoharjo itu berpahaman apa? Silakan dicek kalau nggak percaya. Terus nih ada tutup mukanya. Ada tutup mukanya. Sodomi 14 santri kepala pesantren diduga Wahabi langkat diringkus polisi, oke? Buat jihad kayaknya Bib. Itu kalau disodomi Bib. Nah, ini lagi. Nih, boleh cek Jateng Pos ya. Ini berita fakta ya, Jateng Pos, boleh cek Jateng Pos. Tanggal berapa nih? Senin 28 April 2025. Beritanya apa? Geger pencabulan 20 santri di Kutab Al Faruq Sukoharjo. Cek aja berpahaman apa. Jadi kan ente nanya-nanya nih yang di bawah typing itu yang pencabulan. Nih, jawabannya ini. Wahabi. Itu bukan pencabulan, itu mengamalkan sunnah yang dia pahami tentang masalah nyusu nete. Joy, saya tambah Joy. Yang nyalain petasan di tempat-tempat ibadah itu siapa Joy? Di hotel-hotel sampai korbannya bergelimpangannya Joy. Yang hobinya nyalain petasan itu, bom sana bom sini. Yang ditangkapi sama Densus itu Firkoh mana itu? Firkoh Sadar Cingkrang. kamu Joy, Firkoh Cingkrang.